Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Hadis ke 1173. Wa anha عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan daripada hadis-hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di dalam bab yang berkaitan dengan salat lail, qiyamul lail. Dalam pembahasan kita sudah sampai hadis yang ke-14, fadilah bangun malam. Dari Sayyidatna Aisyah masuk ke hadis 1173. Enggak lama lagi 200 hadis lagi habis Riyadhus Shalihin. Bahwasanya Sayyidatna Aisyah menceritakan bagaimana Nabi kita bangun malamnya. Kana yanamu awwal lail. Di awal malam beliau tidur. Awal lail. Yang dimaksud awal lail setelah Isya. Setelah nisful lail, kalau kita dari malam jam 6 misalnya maghrib sampai jam 5 subuh bagi 2 ya. Nah, disitulah awal-awal malam beliau tidur. Wa yaqumu akhirahu. Subhanallah ya. Dan dia bangun langsung di akhir-akhir malam. Inda thuluthil akhir minal lail. Tinggal sepertiga lagi malam dari hujungnya malam. Disitulah ya mendengar daripada sarikh dik. Nabi suka bangun, ada piaraan daripada ayam jago putihnya berkeruyuk, bahasa kita berkeruyuk ya, itulah tandanya bangun malam ya, dengan keruyukan ayam jago adik. Wa huwa yaqumu waqta intisafil lail, dia bangun di dalam malam tersebut ya, bangun malam. Dan bagian terakhirnya Nabi mengambil lagi bagian sebelum sahur. Nanti dia jelaskan dengan waktu-waktu sahur ya. Sebelum 10 menit ya, sebelum 15 menit, itu waktu-waktu mustajab, waktu-waktu di mana turunnya yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya inda thuluthil akhir minal lail. Di dalam hadis
bahwa Allah turun, yang dimaksud dengan rahmatnya, pandangannya, maghfiratnya, dan segenap malam malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dengan memberikan hal min sa'il, menanya atau menghimbau kepada makhluk yang bangun malam, hal min sa'il, hal min taib, hal min mustaghfir, hal min talibi hajah. Tawaran-tawaran dari Allah. Ada yang mau minta soalnya, ada yang minta taubat hajatnya, ada yang minta taubat, ada yang minta ampun, ada yang minta istighfar. Itulah malam-malam terakhir dari sebelum subuh. Wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Nabi bangun di akhir malamnya dan dia sembahyang sampai sholat subuh, yaitu fajar shadiq, ya. Bahkan suka di dalam riwayat Nabi bangun dari fajar kadzib menunggu fajar shadiq. Itu yang disebut-sebut di dalam ilmu fikih fajar yang bohong atau belum fajar, semasa kalau sekarang 1 jam diantaranya. Kalau di negeri-negeri Mekah diazanin fajar shadiq, fajar kadzib itu ada azan bangun malam, ya. Wa an Ibnu Mas'ud, hadis keduanya dari Abdullah bin Mas'ud, qala sallaitu ma'an nabi lailah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abdullah bin Mas'ud ikut bersama muqtadiyan bi nabiyina Muhammad, dia iktidaan, bermakmum. Jadi di situ boleh katanya bangun malam itu berjamaah. Contoh hadis ini Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi dengan Abdullah bin Abbas, Nabi dengan istrinya, ya. Walaupun tidak menjadi adat kebiasaan, ya. Dibolehkan bangun malam itu berjamaah seperti tarawih dan lain-lainnya. Witir juga boleh berjamaah, tapi tidak menjadi hukum atau tidak menjadi kebiasaan. Maka Abdullah bin Mas'ud makmum dengan Nabi. Dia berkata, aku melihat Nabi panjang berdirinya sampai aku ada niat sesuatu yang buruk. Ditanya oleh temannya, penanyanya, apa yang kau tanya, yang kau di dalam hatimu berbuatan yang buruk itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlis, aku udah pengen duduk aja nggak kuat katanya. Wa ada'ahu, aku mau keluar dari sholat. Saking panjangnya berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan juga Nabi dengan beratnya turun wahyu, gaulan thaqila, turunnya wahyu dengan ucapan-ucapan firman-firman Allah, berat badannya sehingga bagian bawahnya enggak kuat, bagian bawahnya bengkak, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menahan beratnya turun wahyu di dalam sholatnya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala panjangnya, ya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, aku niat pengen putus, enggak mau terusin dengan Nabi. Aku pengen duduk, aku pengen keluar dari sholatku. Allah, enggak kuat panjangnya seperti sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh seseorang di dalam ini semuanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib enggak boleh katanya memutuskan dengan imam kecuali ada yang batal. Kita memutus sama imam di dalam sholat wajib enggak boleh. Kalau sunnah boleh kita putusin, ya. Enggak kuat udah. Misalnya tarawih, dalam tarawih kita putus mau pulang boleh. Tapi kalau sholat wajib, di tengah-tengah sholat wajib kita putusin, nggak ada alasan yang kuat, maka dosa dia memutuskan makmum di dalam sholat wajib. Kalau ini sholat sunnah. Dan dikatakan di sini dia baru baru cita-cita, baru tergerak, terlintas, jadi nggak batal. Kalau udah niat bisa batal, ya. Taraddud, ya. Dalam ilmu fikih ada mundar-mandir, bolak-balik, ya, itu bisa membatalkan. Tapi kalau dia belum niat, belum batal, ya. Nah, taraddud di dalam niat mufaraqah, ya. Itu semua hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis yang selanjutnya Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallaitu ma'an nabi, ya, termasuk lagi Hudzaifah bin Yaman, Anas bin Malik mencoba bangun malam dengan Rasulullah, Abdullah bin Abbas,
Abu Hurairah, kisah-kisah semua sahabat menceritakan aku pernah bersama Rasulullah bermakmum di dalam salat tahajudnya. Kata Hudzaifah bin Yaman, Zata Lailah, di dalam salah satu malam. Apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah suratul Fatihah? Qara al-Baqarah. Ya Allah, dibuka surat al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai 100 ayat. Ya Allah. 100 sampai 100 ayat. Faqultu yarka' indal mi'ah. Aku kira di 100-nya mau rukuk kali. Enggak, tambah lagi. Lanjut lagi. Tsumma madha, baca lagi sampai yusalli biha rak'ah. Satu surah yang panjang itu satu rakaat. Ya Allah, 283 ayat. Suratul Baqarah 283 ayat. Satu rakaat. Ya Allah. Kata Hudzaifah, famada, lanjut lagi setelah surat apa? Surat Baqarah, selanjutnya surat Nisa. Dibuka lagi oleh Nabi surat Nisa sampai habis. Ya Allah. Lanjut lagi surat Al-Imran. Bacaannya semuanya mutarattil, cepat, jelas, dan dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya mutarassilan mutarattilan. Nabi kita bacaannya jelas, enggak terlalu terburu-buru. Ya. Itu bagaimana kalau diukur per jam? Misalnya dari awal Baqarah sampai akhir 3 juz. Kalau 3 juz aja yang cepat 15 menit, jadi 45 menit berdirinya. Ya Allah. Bukan sejam ya. Ya 15 menit. Kalau 3 juz tilkar rusul di akhir surat Baqarah. Tambah lagi Imran. Tambah lagi surat Nisa. 200 ayat lagi. Tambah lagi 2 Al-Imran, 200 ayat lagi, 600 ayat. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka kata sahabat, enggak ada yang kuat seperti Nabi di dalam ibadahnya. Sayyidul Abidin, yang penghulunya orang-orang ahli ibadah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam segala sifatnya dia yang ulung, yang luhur di dalam beribadah dan lain-lainnya. Maka diceritakan setiap membaca di dalam ayat-ayat lewat ada tasbih, beliau bertasbih subhanallah. Kalau ada ayat-ayat tasbih, kalau ada ayat-ayat permintaan soal Rabbana Rabbana, dia meminta soal, dia meminta Rabbana Rabbana. Kalau ada ayat ta'awudz, takut dengan azab kubur, azab api neraka jahanam, dia ta'awudz, dia meminta perlindungan kepada Allah. Subhanallah. Rasa takutnya, rasa tasbih mensucikan Allah. Kalau permintaannya apa Nabi? Permintaannya ampunan selalu, maghfirah saja dan rahmat. Ya Allah. Padahal dia sudah diampunin, sudah dirahmatin. Begitu juga ta'awudz, minta perlindungan dari Allah, dari azabnya kubur, neraka, azab api neraka jahanam, kiamat dan lain-lainnya, meminta. Baru katanya rakaat selesai itu baru rukuk. Membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Ini riwayat yang umum ya, riwayat Imam Muslim hanya subhana rabbiyal azim. Ditambahin di riwayat Imam Abi Daud subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sunnahnya 3 kali, tapi yang wajibnya hanya satu kali. Subhana rabbiyal azim. Jangan terburu-buru, dengan jelas hurufnya. Tuh rukuknya segitu, tapi dipanjangin oleh Rasulullah. Di dalam riwayat Imam Ahmad sampai 11 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak terburu, bukan begitu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sampai lamanya di dalam rukuk dengan bacaan tersebut. Bahkan rukuk nahwan min qiyamih. Ya Allah, berapa kali kalau panjangnya rukuknya seperti berdirinya. Yang sampai di riwayat 3 kali saja Rasulullah, enggak lebih dari itu. Dan 11 yang diriwayatkan di bangun malam puasanya 11 kali membaca subhana rabbiyal azim, riwayat Imam Ahmad. Tapi ini bilang rukuknya seperti qiyamnya. Ya.
Tsumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal dengan doa-doa i'tidal. Berdiri, ya. Panjang juga. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'. Ya Allah. Ada doa-doa di dalam i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi, dibaca oleh Rasulullah satu persatu. Ada Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ahlus tsana wal majd wa kulluna lakal abad. Allahumma laka shallaitu wa laka raka'tu wa laka sajadtu. Doa-doa ruku, doa i'tidal dibaca semuanya. Ada beberapa hadis tentang macam-macam doa-doa i'tidal. Begitu juga doa ruku. Panjang lagi. Ini pengakuan Hudzaifah bin Yaman, sahibi sirri Rasulullah, yang selalu mendampingi Rasulullah, menjaga rahasia Rasulullah. Sampai bangun malam dia ikut. Lalu sujudnya seperti berdirinya lagi. Ya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Habib Al-Haddad membacanya yang ketiga baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi dapat dua hadis, dua riwayat. Jadi awalnya cukup subhana rabbiyal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, ayat itu. Kalau subhana rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim di surat Waqiah, diambil untuk ruku' dan sujud. Dan kita mazhab Imam Syafi'i menambahnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka kenapa panjangnya di dalam sujud lebih panjang daripada ruku'? Kata Rasulullah, agrabu ma yakunul abdu inda rabbih idza kana sajidan wa huwa sajid. Fal yad'u rabbah wal yas'al rabbah fa huwa gaminun an yustajabalah. Kalau yang sepaling dekatnya seorang hamba dengan Allah tatkala dia lagi sujud. Ini semua solat sunnah, jangan solat imam sama makmum, jangan. Nggak boleh lama-lama jadi imam, ya. Ya, hanya sendiri, yaitu solat bangun malam. Ya. Agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah tatkala dia lagi sujud. Disitulah minta sama Allah ampunan dan rahmat dan doa. Panjangin, terutama di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir, ya, di rakaat terakhir dari semua sholat. Misalnya rakaat subuh kedua, maghrib yang ketiganya, asar dhuhur yang keempatnya. Maka fagaminun an yustajaba, di tempat tersebut, ya, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah doa-doa kita. Doa dengan bahasa Arab, kalau dengan bahasa lain di dalam hati. Jangan kita sebut-sebut dengan bahasa luar dari bahasa Arab, ya. Ucapkannya di hati, tetapi kalau mau baca doa bahasa Arab itu boleh kita lafadzkan. Hadis yang ketiga, ini riwayat Imam Muslim saja, ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, su'ila Rasulullah SAW, ayu salati afdal. Ditanya Rasulullah SAW, apa salat yang paling afdal di dalam salat itu? Ya, bermakna macam-macam. Kata yang paling bagus salat adalah ruku'. Kenapa? Ruku' itu mendapatkan satu rakaat kalau kita bersama imam. Man adraka ruk'a ma'al imam faqad adraka rak'ah. Siapa yang bersama imam dapat ruku', maka dia dapat satu rakaat. Itu sebagian berpendapat ruku' lebih mulia dari segala-galanya. Yang kedua sujud. Kenapa? Hadis yang tadi, yang paling dekat dengan Allah dalam keadaan dia sujud. Tapi yang paling mulia Nabi kita, yang paling panjang, afdhalus shalah, semulia-mulianya di dalam salat apa? Tulul qiyam, lamanya berdiri. Allah. Surat Baqarah, surat Nisa, surat Imran. Tulul qunut. Qunut bukan artinya doa, tulul al-qiyam, berdiri, ya. Minal qanitin, yang banyak berdiri ibadah salat, ya. Al-qanitat di dalam Al-Qur'an, wanita-wanita yang zaman Sayyidatna Maryam, dia sembahyangnya berdiri lama, ya. Berdiri menghadap Allah, munajat, berdialog, meminta doa sambil menadahkan tangan lama dengan Allah, terutama di hadapan Ka'bah, ya. An Abdullah bin Abdul As radhiyallahu anhuma, abahnya dan anaknya dua-duanya sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qal Allahumma salli alaihi ahabbu salati ila Allah salatu Daud. Masya Allah. Nabi dia masing mengambil dari nabi-nabi yang sebelumnya. Dipuji Nabi Daud. Allah, ini tawadhu'nya Nabi kita Muhammad. Padahal syariat Nabi, ajaran Nabi, agama Nabi kita, tapi dia masing mengingat segala perbuatannya. Nabi Ibrahim diingat, dibagi. Nabi Allah Yunus doanya diambil buat umatnya. Kita la ilaha illa anta. Doa Nabi Allah Ayub juga diambil untuk umatnya, diambil. Doanya Nabi Ibrahim, hasbiyallah hasbunallah wa ni'mal. Begitu juga dia puji Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud paling bagusnya salat, yang paling dicintai oleh Allah salatnya Daud. Kenapa? Dia bangun katanya di tengah malam, lalu dia berdiri sepertiga malam, lalu tidur sejenak seperenam malam sampai subuh. Subhanallah. Puasanya yang paling bagus puasa Daud. Padahal Nabi kita, kalau beliau mengambil puasa yang terbaik adalah 13, 14, 15, yaitu Siyam Ayyamul Bid, hari-hari bulan purnama. Tapi masing dia mengambil pendapatnya Nabi Allah Daud, puasa sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Maksudnya sehari aku bersyukur dalam keadaan buka, makan nikmat Allah, besoknya aku sabar, syukur dan sabar waktu berpuasa, enggak ada makanan atau tidak makan, tidak minum, di dalam puasanya bersabar. Masya Allah. Begitu Nabi kita, sering dia mengambil daripada nabi-nabi yang sebelumnya amalan-amalan yang baik, kata-kata yang baik, hikmah-hikmah ilmu dari nabi-nabi yang zaman Nabi Allah Nuh. Ada banyak kalimat-kalimat Nabi Nuh, nasihat-nasihatnya diambil, dikutip sama Nabi kita. Itu dia ilhaman nabiyyin, fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatal muqarrabin. Beliau dapat ilham, dapat faham daripada apa-apa yang baik dari para anbiya-anbiya sebelumnya, diberikan buat kita umat Nabi Muhammad. Kata-kata Nabi Allah Isa, mutiara-mutiara Nabi Allah Musa, mutiara-mutiara Luqmanul Hakim. Masya Allah. Nabi kita itu semuanya ngajarin umatnya untuk mengambil dari yang sebelum kita, dari ulama yang sebelum kita, kata-kata mutiara, peribahasa, pesan-pesan tadi Luqmanul Hakim, kata-kata Nabi Allah Isa, begitu juga Nabi Allah Musa, lebih banyak lagi diambil oleh Nabi kita buat umatnya. Begitu juga tadi dipuji sholatnya Nabi Daud, dipuji puasanya Nabi Daud, karena diambil untuk istirahat tidur, bangun di tengah malam, sepertiga malam, dia tidur lagi sisa malam. Diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu, dia tidur di awal malam, dia bangun, dia sholat, dia ngarang kitab, di mutalaah. Capek itu mutalaah, apa namanya, murajaah. Kalau kita mengatur karangan-karangannya, menjawab fatwa-fatwa, sampai capek tidur. Nanti dibangun lagi di akhir malam, sampai dia bangun malam sampai subuh. Oh, itu meniru daripada Nabi Daud. Walaupun kata Nabi Allah Daud itu diberikan ke tengah malam, dia membaca Zabur, semua pada dengar suaranya, kemerduannya Nabi Allah. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Suara yang merdu itu diberikan sebagian daripada suara merdunya keluarga Daud dengan membaca Zabur, membaca kitabnya. Maka kita disuruh, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Kalau membaca Al-Quran pakai juga dengan suara yang merdu, suara yang cakep, bukan dari umatku kalau dia bacanya tidak merdu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa an Jabir, hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Akhir tanggal yang ke-19, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'at la yuwafiqa rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Masya Allah. Sahabat Jabir dengar hadis dari Rasulullah, dia berkata,
Rasulullah mengatakan di tengah malam itu ada satu saat. Ada satu saat di tengah malam. La yuwafiqha rajulun, tidak mendapatinya itu satu saat seseorang lagi bangun malam kebenaran pas cocok waktu itu, waktu dibukanya langit-langit, abwabus sama, pintu-pintu langit dan pintu-pintu ijabah. Di situ saat seseorang muslim sembahyang, berdoa, beristighfar, baca Quran, meminta-minta kepada Allah permintaan dunia dan akhirat, illa ataiyaha, niscaya Allah kasih permintaan tersebut, urusan dunia dan akhirat di tengah malam adanya. Wa dzalika kullal laila, itu tiap malam ada. Masya Allah, saatul ijabah. Seperti malam Jumat itu dikasih Allah saatul ijabah, khusus hari Jumat cari, ada di situ saat ijabah. Kita amakan ijabah nggak ada, tempat-tempat ijabah nggak ada kita. Kalau tempat-tempat ijabah hanya di Mekah dan Madinah, ya. Kita di sini yang nggak ada tempat. Tapi saatul ijabah banyak. Saatul ijabah lagi azan nanti ijabah. Antara azan dan qomat ijabah. Antara orang khutbah Jumat sampai turun itu saatul ijabah. Nah, dimasuk di sini saatul ijabah adalah di waktu bangun malam. Ada satu saat kebenaran itu orang lagi bangun malam, dia meminta dan terbuka pintu-pintu ijabah, dia minta urusan dunia dan akhirat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap malam, wadzalika kullal lailah. Di akhir hadisnya dibilang itu tiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Sesuai dengan hadis yang mana di dalam Maulid Daiba, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Itu juga dari sepucuk hadis diambil setiap malam, seperti hadis yang bangun malam di malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar, ya, sampai fajar menyingsing. Itu masing sebelumnya kita masing diterima oleh Allah saatul ijabah, apalagi tadi terutama hari Jumat, hari-hari ijabah, hari Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-lail falyaftatih as-salah bi rak'atain khafifatain, rawahu Muslim. Subhanallah, Nabi kita tahu kita lagi enak-enak tidur, mujahadah, kan namanya tahajud, mujahadah, melawan lenyapnya enaknya tidur. Nggak bisa kalau tahajud nggak pakai tidur. Ya, kita sering bilang kalau begadang aja mau tahajud nggak sah, bukan tahajud itu, nggak ada perlawanan. Dari jam 9 dia matanya melotot, ya, nggak tidur mau sembahyang tahajud enggak, itu dapat 2 rakaat biasa, cuma sholat witir atau sholat sunnah. Tapi tahajud adalah melawan nyenyapnya tidur, jihad lawan jihad melawan enaknya tidur, maka disebut tahajud, ya. Nah, setelah dia tidur badan masih lemas, basang, disunnahkan kita kumur-kumur 3 kali menghilangkan tempat-tempat syaitan. Di hidung 3 kali syaitan bermalam di tulang hidung kita semprot 3 kali, ya. Waktu muka, mata kita bersihkan, karena di situ juga mata berat bangun tidur, ya. Telinga bekas kencingnya syaitan kita bersihin lagi. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain itu tempat-tempat syaitan. Ini tempat syaitan. Mata nggak mau terbuka, enak banget. Dibukanya susah. Syaitan di situ. Hidung apa? Ngorok kata. Itu syaitan, ma'wa syaitan di sini. Enda khasyumi, ya. Nah, itu semuanya kata Nabi, buka dulu sholat malam itu dengan 2 rakaat yang singkat. Allah. Enggak sholat Agus. Kalau kita pemanasan, jangan terburu-buru langsung main 10 rakaat, capek. Begitu juga sholat subuh qobliyahnya 2 rakaat, nggak boleh lebih. Kata Imam Nawawi, kalau seseorang mau sholat qobliyah subuh 4 rakaat haram.
Berlawanan dengan bid'ah, dengan sunnah Nabi kita Muhammad. Kenapa? Nabi tahu bangun tidur jangan capek-capek. 2 rakaat dulu pemanasan. Rakaatain fajr 2 rakaat. Nggak boleh kita 4 rakaat. Ana mampu 4, ana mau sembahyang kau beliau subuh 4, mau sembahyang kau beliau subuh. Nggak ada dalilnya, hanya 2 aja. Bangun malam Nabi juga mintanya 2 aja. Rakaatain khafifatain nanti singkat. Yang wajib-wajib, misalnya kalau kita nih baca Fatihah aja, surahnya yang kuliah. Ya, rakaat kedua Fatihah, surahnya kul, itu yang menyenangkan umatnya, yang tidak mau memberatkan umat. Padahal Nabi tadi sendiri bagaimana? Surat Baqarah, dia sendiri surat, buat umatnya dikasih yang ringan gitu. Ya Allah, Nabiur Rahmah, ya, Nabi yang rahmat kepada umatnya, Nabi yang tahu umatnya yang dikasih yang enteng-enteng, kita dia yang berat-berat. Allahumma sholli wa sallim. Tinggal 1 menit lagi, betul? Ya? Udah 15, nah, 16 sekarang. Terus, wa anha, masing Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatahu rak'atain khafifatain. Sama hadisnya. Tadi yang pertama Abu Hurairah. Apabila Rasulullah bangun malam, ya, kalian bangun malam untuk umatnya, bangun malam buka dulu salatmu dengan 2 rakaat yang singkat. Sayyidah Aisyah menunjukkan juga Nabi katanya membukanya salat malam yang panjang itu dengan 2 rakaat dulu pemanasan, kalau tadi saya ambil, supaya dia tahu dulu dia benar-benar bangun. Karena kata Rasulullah, apabila seseorang masih ngantuk jangan sembahyang. Ngapain ngantuk sembahyang? Ada anak-anak pesantren berdiri sambil tidur, bisa dia. Sampai gurunya tampar dia nggak ngerti. Enak tidurnya di sambil berdiri bisa tidur. Makanya kata Rasul, jangan, orang lagi ngantuk jangan sembahyang. Dia nggak tahu ngomong sama Allah, dia nggak tahu tadi salah ngomong lagi. Ya. Nah itu kalau dia ngantuk jangan dia, maka sekedar badan tadi masih lemes, masih malas bangun, sembahyang hanya 2 rakaat saja. Otot-otot masih lemas, masih pegel, ya, maka nggak terlalu dia dibebankan langsung 10 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, enggak, 2 rakaat aja. Ya Allah, supaya ngelatih supaya lunak dulu, lemas dulu itu badan ikut. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi kita Masya Allah semuanya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, perintahnya, contohnya semua hikmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Sayyidah Aisyah sama dengan Abu Hurairah. Wa anha, Sayyidatna Aisyah lagi radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-lail min waja' aw ghairihi shalla min an-nahar 12 rak'ah. Rawahu Muslim. Allahumma shalli wa sallim. Nabi manusia, Nabi seperti basyarun laisa kal bashar, innama yuha ilayya. Aku manusia, ya, tetapi tidak sama dengan manusia. Penyakitku double dari manusia biasa. Ya Allah, Nabi sakitnya double dari kita. Kita cuma sakit biasa aja udah. Kalau engkau sakit, ingat sakitku lebih dari sakitnya kalian, wahai sahabat-sahabat. Nabinya sakit lebih dari 2 orang sakitnya. Ya. Maka dia kalau sakit di tengah malam min waja'in, dia banyak di kepala. Nabi kita penyakitnya di kepala. Kenapa? Menerima wahyu, menerima dengungan-dengungan wahyu firman Allah, jadi berat kepalanya Nabi kita. Penyakit yang lain nggak ada Nabi. Kalau kita penyakit perut nggak ada, dia cakep perutnya. Penyakit kaki nggak ada, semen capek ibadah dan menerima daripada wahyu Allah, berat. Nah, kalau dia sakit di malam hari, dia nggak bangun malam. Allahumma sholli wa sallim. Itu contoh buat kita, dipanggil hikmatut tasyri'. Kenapa hikmahnya buat umatnya? Kalau engkau sakit jangan sembahyang. Ngapain sakit-sakit sembahyang? Allahumma shalli wa sallim. Hikmat tasyri'nya nyontohkan kalau engkau lagi sakit jangan sembahyang. Tutur. Badanmu sudah enggak kuat, ya, enggak boleh dipaksakan. Tabiatul bashar, tabiatnya manusia begitu. Ada sehat, ada sakit.
Kalau lagi sakit enggak. Tapi siangnya udah sehat, udah seger, digodok bangun malamnya. Ya Allah. Bagi kita enggak wajib godok. Nabi godok. Sembahyang malam kan sunnah. Enggak boleh digodok. Nabi sembahyang lagi. Shalla minan nahar ithnatay asyarat rakaat. Dia ambil sembahyangnya 12 rakaat. Ya, 12 rakaat 2 daripada bangun malam yang dia yang sakit tersebut. Diambil di siang hari, diambilnya setelah sholat zuhur diisi atau sebelum zuhur, antara duha dengan zuhur Nabi rub'un nahar dia sembahyang 12 rakaat. Qadha yang semalam sakit enggak bangun malam. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, sampai di sini nanti kita teruskan masuk ke dalam salat fajar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam sirrul Fatihah. Hadis yang ke-23. Alhamdulillah rabbil alamin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله Alhamdulillah.